Rosario dan perdamaian dunia. Syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita diselimuti oleh keprihatinan yang mendalam. Setiap hari kita mendengar berita tentang perang yang berkecamuk di berbagai belahan dunia ini. Dari Gaza hingga Ukraina. Dari konflik yang terang-terangan hingga perselisihan yang sembunyi-sembunyi. Di tengah hiruk-pikuk kekerasan dan kebencian ini, di mana kita dapat menemukan harapan. Gereja mengajarkan kita untuk kembali pada satu harta rohani yang sederhana namun penuh kuasa, yaitu doa rosario. Para paus sepanjang sejarah telah berulang kali menyerukan rosario sebagai doa utama untuk memohon perdamaian dunia. Bunda Maria sendiri dalam penamakannya di Fatima dengan tegas meminta kita untuk mendoakan rosario setiap hari demi mengakhiri perang. Mengapa doa yang tampaknya sederhana ini memiliki kuasa sebesar itu? Rosario adalah doa yang secara fundamental bersifat kristosentris atau berpusat pada Kristus. Ketika kita mendoakan setiap rangkaian manik-maniknya, kita merenungkan misteri-misteri kehidupan Yesus. Kita diajak untuk menatap wajah Kristus yang penuh kasih, terutama dalam peristiwa sedih. Kita merenungkan Yesus yang rela menderita demi penebusan kita, bukan karena kejahatan yang ia lakukan. Dia bukan penjahat, tetapi karena kasihnya yang total. Dalam konteks perang masa kini, merenungkan Yesus yang tersalib berarti mengakui bahwa kekerasan dan penderitaan tidak pernah menjadi kehendak Allah. Ini memanggil kita untuk meladan Kristus, bahwa ia tidak membalas dendam, bahwa ia memohon pengampunan bagi para penganiayanya. Saudara-saudari yang terkasih, rosario membawa kita ke pangkuan Bunda Maria. Di dalam perang yang sering menjadi korban pertama adalah perempuan dan anak-anak. Benar bukan? Maria adalah simbol ibu yang menderita, yang menyaksikan putranya sendiri disiksa dan dibunuh. Dengan berjalan bersama Maria, hati kita dipersiapkan untuk dua hal. Yang pertama, berbelas kasih. Rosario melatih kita untuk merasakan sakitnya orang lain. Ketika kita mendoakan peristiwa sedih, kita solider dengan para korban perang, dengan ibu-ibu di Gaza maupun Ukraina, dan di belahan bumi yang lain. Para ibu ini kehilangan anak-anak mereka. Belas kasih ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Kemudian yang kedua yaitu mencari kehendak Allah. Perang selalu dimulai dari ego, keserakahan, dan ambisi. Maria mengajarkan kita ketaatan yang total pada kehendak Allah. Dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dalam setiap doa rosario, kita memohon agar kehendak Allah, yang adalah damai, terwujud di dunia ini dan agar ego manusia tunduk pada rencana ilahi. Saudara-saudaraku, jangan pernah meremehkan kuasa doa rosario yang didoakan dengan iman. Satu orang kudus bernama Santo Louis Marie de Montfort mengatakan, berikan padaku pasukan yang berdoa rosario, dan aku akan taklukkan dunia. Kekuatan rosario sejatinya bukan pada manik-maniknya, melainkan pada hati kita yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Jika kita tidak dapat menghentikan rudal atau bom secara langsung, namun kita dapat mengangkat senjata, yaitu senjata rohani kita. Marilah kita berjanji pada hari ini bahwa setiap kali kita mendoakan rosario, kita tidak hanya memohon untuk kebutuhan pribadi kita, tetapi secara khusus mempersembahkan rangkaian Salam Maria kita untuk para korban perang dan untuk pertobatan para pemimpin yang keras hati. Dan pada puncaknya adalah untuk lahirnya perdamaian Kristus di seluruh muka bumi. Melalui Maria, Sang Ratu Damai, kita akan sampai pada Yesus, Pangeran Damai. Semoga setiap butir rosario kita menjadi langkah menuju dunia yang lebih adil dan damai. Ave Maria.